kayak orang dalam pengawasan, jadi kayak PDP dicurigai doang. Kalau PDP kami udah gering, pasien. enggak, kami udah sakit demam, udah cek ke dokter, itu PDP namanya. Tapi belum diketahui kan ya corona atau enggak gitu. Ya. Yuk. Dah, mulai. Oke, akhirnya kita balik lagi dibicarain di episode ketiga bersama Kraken. Biar nyambung nih ya. Gimana? Setuju gak? Tos dong sebelumnya. Nggak apa-apa ini ya. Kita ada klub ya. Tos aja bodo amat lah. Nah akhirnya hari ini kita masih diberi kesempatan yang pasti untuk melanjutkan sesi dari Bicara Indie, masuk ke episode ketiga. Kali ini bersama teman-teman dari Kraken. Ini ada Pak Mi sebagai apa Mi? Apa tukang ini? Tukang gedung. gendang. Tukang gedung. Sini juga ada Bori, vokalis, dan Hilman dari basis Kraken. Nah, kebetulan nggak lengkap juga nggak apa-apa ya. Yeah. Nah, ada beberapa yang halangan juga lagi dapat katanya, lagi main. Lagi halangan nih, ini nggak apa-apa yang ada aja. Nah, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol yang pasti sama teman dari Kraken, yang pasti seputar Kraken dan apapun itu yang enak pastinya untuk dibahas dan dibicarakan sama teman-teman indie semua. Kraken tuh ada 5 tahun aja ya? Udah belum sih? Belum. 2016. Oh, 15 ah? Dari 2016. Oh 16 ya, berarti kurang lebih hampir 4 ya, mau 4 lah ya. Iya. Dari 3 ke 4 tahun. Nah pokoknya udah lumayan lah track dari selama 4 tahun ini dari Kraken yang pasti. Karena nah tapi nih Bor, sebelumnya nih gue jujur salah satu orang, kalau gue mau ngaku ya, gue tahu-tahu Kraken ada ya. Kraken ada aja. Tahu ada aja. Nah, muncul ya. jujur, karena kalau beberapa teman mungkin gua sempat ngikutin dari dia mulai baru bikinnya gitu kan, mungkin beberapa lah teman-teman band indie Bogor khususnya ya. Tapi Kraken nih yang gua tahu nih jujur nih, tahu-tahu gua tahu dari mana ya dulu ya, sempat tahu-tahu Kraken tuh mulai pas acara di mana sih, gue juga lupa. Di ini. Di mana sih? Pertama gua Bumati. Oh, Bumati Batu Tulis. Ya. Yang acara pas tahun baru bener Ya, sih? lu itu ada kan waktu itu kalau nggak salah. Yang Ya. acara seminggu ya? Ya. Lu itu mulai situ mulai ini udah Itu- mulai jalan ya? Kalau itu panggung kedua Kraken kalau nggak salah. Oh, iya. Gue ingat itu Iya. ya. Itu jalan sama kalau salah sama teman-teman komunitas juga lah, pokoknya Bogor lah itu. Oh, itu udah mulai situ ya, bener Itu gua. panggung kedua Kraken. Jadi Nah. emang kebentuknya juga nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Sengaja kita bikin band enggak. Oh, enggak ya. Kita Gimana tuh, nongkrong coba? di kafe waktu itu ngobrol Asik, ada kafe. bikin band yuk kan waktu itu Eh. 2016 kebetulan band metal lagi sepi kayaknya Ah waktu itu ya. ya. Jujur, karena kenapa gue bilang gue belum tahu, Hah? bisa dibilang nih Kraken ini muncul di masa gigs lagi susah nih, lagi nggak ada, Nah, jujur. Bisa dibilang iya. kurang, bisa dibilang saat itu 2015, 16, 17. Mm-mm. Nah, tapi di situ Kraken muncul. Nah, jadi ya wajar lah sebetulnya gua nggak terlalu tahu gitu kan, tiba-tiba Iya. Kraken ada gitu kan, tahu-tahu dengan gigs dari event-event gigs kecil lah istilahnya kan. Nah, itu mulai gimana tuh dari ngumpul anak-anak. Iya, jadi kan waktu itu kan sepi tuh Nah, kan. iya, makanya. Gue sama Hilman sih sebenarnya gue tuh satu kampus sama Hilman Di Pakuan. Pakuan, iya Pakuan. Nah waktu banyak event gue tuh sama Hilman udah sempet bikin band yuk. Bikin band yuk. Iya. Sampai-sampai waktu itu basisin band gue yuk gitu. Iya. Ternyata lama-lama nggak terrealisasi tuh kita nggak bikin. Nah pas lagi sepi-sepinya justru Iya. bikin band yuk, jenuh. Iseng ya bete ya. Intinya mah jenuh kita. Jenuh. Bener. Kan gua kerja, Hilman kerja, Hmm. jenuh sama pekerjaan gitu, nggak ada hiburan lah. Iya. Kalau nggak nge-band tuh kayak nggak hidup asik. Iya sih. Ya udah bikin aja. Iya. Waktu itu ada Kinoy juga. Nah, iya dibantuin juga ya. Ada Kinoy, kita ngobrol di VJazz waktu itu. VJazz. Ngobrol siapa aja nih anak-anaknya, ya udah yang kenal aja yang deket. Iya, diajak-ajakin lah ya.
ajak-ajakin kayak Fahmi nih. Fahmi kan ada yang mana nih? Ah, iya, iya. Ya, Fahmi aja deh, drummer deh. Ya kan iseng. Terus satu lagi gitaris temannya Kinoy. Iya, iya, iya. Gitu. Akhirnya udah Terbentuk lah tuh ya. bentuk aja, nggak sengaja. Tapi pas awal mula tuh sebetulnya si Kraken nih kan gue tau lah, maksudnya emang lu sendiri Bor gitu ya, apa emang udah lama gitu kan, jadi istilahnya bukan bisa dibilang bukan orang baru nih, orang yang udah lumayan di musik gitu kan, musisi Bogor, tapi bikin pergerakan baru di Kraken ini gitu kan. Nah sebelumnya nih gue mungkin ada beberapa yang udah tau, ada yang belum. Jadi lu sendiri kan sebelumnya di Madam ya, sebelum Madam, tapi itu keadaan udah keluar dari Madam, udah nggak di Madam, udah ada suicide gue. udah selesai, udah nggak jalan, tapi itu udah benar off. Oh, gimana? Masih jalan? Waktu itu status tuh lagi di Beladet tuh. Oh, masih Beladet tuh? Masih Beladet. Oh, masih. Madam malah udah enggak? Madam Udah ganti Gary ya? Udah enggak. Nah, udah ganti Gary ya waktu itu nggak salah. Kalau gue pribadi sih, anjir gue nggak ngeband ini sih. Kan. Oh, Beladet juga emang lagi Iya. nggak ini ya, nggak aktif ya? Anak-anak Beladet lagi Iya, lagi sibuk nggak gitu kan. sibuk bener-bener apa-apa. Udah gitu agak jauh juga sih Depok. Iya sih. Udah jarang PR ketemu juga ya, gitu. PR juga ya. Aduh, jauh-jauh amat sih gua ke mana-mana kan. Iya, Gua banyak teman kok di Bogor, gua bikin band aja di Bogor. Iya, nah kalau lu mana nih? Lu masih di mana waktu itu pas Kraken bikin nih? Waktu jadi gini, Ada terakhir itu ngeband itu kan gua 2000 berapa ya, 2012 kali ya. 2012 tuh gua band terakhir itu sama Masker. Oh, Masker ya, Masker itu, nah personilnya Kraken ini yang beberapa. gitaris Iya, si Kino ya. Kino itu Kino dari Masker itu, nah Ya. akhirnya udah gua ajak. Bener. Aja kalau satu lagi kan Buyung ya. Oh iya, Buyung ya. sama SPRM. SPRM ya, Jadi kita SPRM. pisah di situ lah. Iya. Di 2012 lah gue pisah sama Buyung, tapi gue ngajak sama Kinoy. 2007 terakhir itu sampai 2007 itu sama Kors waktu itu. Ya, sama? Kors. Oh, Kors. Iya, Bang Yos. Iya, tahu. Waktu itu masih Legend. GRC lah. Suhu. Itu. Mami mah udah masih tanya Mami mah drummer 1000 andalan itu. Enggak. Lu kalau lu di mana aja, Mi? Dari kemarin sempat ngisi ya, mungkin bisa bilang sempat ngisi lah. Apa sih? Pertama Krek. Oh, Krek ya, Krek. pernah Psychotic Tiga Angel juga misi. pernah DAT DAT, Game of Thrones. ada MBW Main Dead Wishes, tahu gua tuh tracknya Dead Wishes juga teman-teman tuh. Apalah pokoknya namanya udah. parah dah. Ya, namanya. Ntar lama-lama lu kucing keluar gantiin di burger tuh. Ada nggak sengaja aja. Wah, iya. Ngisi juga ya. Lu masih inget nggak pertama sempet ngumpul gitu kan? Latihan di mana sama pertama manggung di mana? Ingat nggak lu? Nah, ingat reminder nih. Pertama latihan di OBS. OBS yang di Bantar Jati Udah salah. Bantar Kemang. Betul. Bantar Kemang ya OBS, atau OBS. Dan waktu itu juga kita nggak punya lagu ya. Masih Punya lagu, cover. jadi kita ngulik-ngulik Masih cover lagu-lagunya masih sambil kebetulan waktu bikin. itu kita suka sama Lamb of God. Kalau Lamb of God, ya. kulik lagu Juntrungannya berarti ke Iya, arah iya. Lamb of God. Masuknya berarti itu metalcore apa metalcore ya? Apa lebih ke deathcore sih? Kan Reckon. Ya untuk Reckonsnya sendiri deh sekarang nih, untuk sekarang nih. kita bikin lagu aransemen nggak berpatok sih. Nggak berpatok ya, pokoknya metal aja gitu ya. Pokoknya Selalu ya, mantap. kita suka sama kayak gini ya udah jadiin aja. Kalau Biar orang lebih- mau anggapnya metalcore atau deathcore atau apa ya terserah. Biar lebih Bahkan luas waktu itu, aja ya. waktu itu di salah satu channelnya DC ya, kan ada komen tuh, banyak komen tuh. Pada ngebahas, wah ini bukan, waktu itu kita sempat bilang apa, lu bilang metal apa namanya? Metal aja. Metal aja. Oh, ada satu orang, oh ini bukan metalcore ini, Nah, ini mah iya. deathcore gitu. Oh iya. Terserah Karena mereka. sebetulnya nggak jauh juga sih ya, deathcore metalcore ya mungkin hampir nyerempet lah, Nah, terus gitu kan. Nah, nggak emang bermatok- sih enakan nggak gitu sih, bermatok lah. iyalah. Jadi biar dari entah mungkin ntar album ke albumnya juga biar lebih ini ya, lebih apa gampang lah nyari influence baru lah istilahnya, biar nggak bosan juga kan pendengar teman-teman dari metal sendiri. Kalau manggung pertama di mana tuh? Manggung itu acaranya SPRM Yang di di BNR. Iya. launching ya, Iya, launching apa itu sih pertama itu? itu. Ingat gua launching apa sih itu? Bukan launching, itu covering apa sih? Kayak Jadi kayak ini loh, kita misalkan ada satu band itu nge-coverin band ini, apa sih namanya? Tribute. Oh, tribute. Iya, tahu gua tribute ya. Tribute-nya. Iya. Kita Oh, ada teman ngebahas. SPRM ya yang bikin ya. Pertama tuh ya. Iya, itu Pertama tuh ya. Gimana tuh pertama? Senang. Oh, senang ya. kita Tapi udah disuruh bawain lagu yang kita Ya, kulik ya, gitu. oke, ya. Senang sih. Karena udah terbiasa di panggung juga jadi aman-aman aja ya. Maksudnya nggak ini ya, nggak demam panggung ya.
Kalau Ibor ya udah biasa metal-metalan mah ya udah aman lah. Udah. Kalau mulai tracking nih, mulai bikin lagu itu progres tuh di tahun keberapa atau bulan keberapa bisa dibilang? 2015. Benar. Enggak. Mulai inilah Rencana kayak rencana itu kan kita bentuk 2016 kan. iya ya 16. Rencana tuh dari 2017 bikin album, ya kan? Bikin album rencana dari 17, cuman terrealisasinya itu launchingnya, rilisnya itu baru tahun 2019 bulan Juni. 2019. Oh, baru kemarin tahun kemarin lah ya. Sebenarnya kita pengen cepat, Nah, iya. cuman kan banyak kendala tuh kayak ya kerja, Ya ya. kan, Ya pekerja semua juga ya, sibuk juga semua. udah gitu namanya manusia ya, kadang-kadang kita sakit gitu-gitu, ada Pasti aja lah, kendalanya. pasti. Berarti sekitar Terus- hampir 2 tahun ya proses ya. Oke. Terus kayak manggung-manggung juga, Iya, iya. itu iya. sih. Tapi yang paling krusial tuh waktu kita recording itu kan ada yang pergantian personil. Oh ya sempat ada ini ya. Ulang jadi bener. Ya Tempat ini, betul, jadi waktu ada- kita lagi setengah jalan nih, Ada jalannya ya. satu teman kita ada Ya, yang keluar, yang jadi kita keluar, harus cari ganti Iya gitu. iya. Jadi benar. Fokusnya jadi kepecah ya. masa transisinya itu, jadi personil baru artinya kan kita harus Ya memberi inilah iya informasi sedikit lah tentang rekennya gimana lagunya gitu kan segala macam ya. ngulik lagi dari awal lagi. Pertamanya nih man, liatin teman. Ya, udah jadi ya, udah fisiknya udah jadi ya. Ini tuh berjudul sih mah Circle of Life tuh. Udah bisa didapetin pokoknya. Isi berapa sih man? 6 ya? Oh 9 lagu ya? Kata anak-anak mah yang suka seserudukan ya man ya? Yo ya. Tim seruduk. Itu gua ada lo kemarin lo. Itu man, lo mau tahu man? Kalau lo mau tahu ya, nih yang yang bisa dibilang yang sering ya bukan nggak, gua nggak tahu yang menciptakan atau mengkoarkan gitu ya. Tim seruduk itu siapa coba? Siapa coba? Basis gua. Yang kalau lu kemarin terakhir main di Sri Kandi tahu yang tatoan yang kurus Si Indra. Indra. Basis gua yang gua tatoan kurus, ada orangnya kurus deh, tinggi. Kemarin nonton juga ya pas yang terakhir acara itu tuh yang di Sri Kandi lu main. Dia datang tuh. Oh, ada dia. Ya pokoknya dia dan teman-teman lah gitu lah. Ada seserudukan kata gua apaan. Buset, rusuh. Pada jadi kambing apa ya kata gua ada seserudukan. Tapi mantap sih. Seru. Seru. Pokoknya ciri khas lah, pokoknya punya ciri khas sendiri jadi sekarang Bogor nih. Ya tim. Apa ormas seruduk ya? Ormas seruduk. Ormas seruduk tadi gua baru tahu kata ada anak ormas itu apa? Orang Ciomas aja kata gua. Pantes lu kata gua tinggal di Ciomas, Dra. Ya Allah. Si Acil kan. Ya, pokoknya itulah. Acil. Ya, pokoknya Acil, Indra, macam-macam lah pokoknya anak-anak aneh tuh jelas tuh pokoknya. Acil itu ya tuh pokoknya yang tim penggagas tuh Ormas Seruduk. Yang gua selalu inget hal lucu ya, bisa dibilang hal lucu sih atau enggak mungkin ya campur sih, bisa bilang lucu ya gitu kan. Keren iya. Unik iya gitu kan. Yang selama gue pernah mungkin beberapa tahun kemarin gitu kan jalan sama teman mereka juga suka ikut lah gitu istilahnya tim riwah lah ya. Jadi yang tim riwah gue ikut. Satu hal pas di Hellprint. Ingat kan lu? Hellprint itu apa ya maksud gue? Ya nggak menyalahkan siapa-siapa atau nggak harus dia siapa-siapa yang dibahas gitu kan. Tapi satu datang, gue yakin di acara manapun band yang paling datang paling rajin. Iya. Subuh jam setengah 5 ya? Setengah 5 aja kata gua. Entah kita kerajinan apa gimana gitu ya, enggak tahu ya waktu itu ya. Kata gua datang setengah 5 apa jam 5 lah gitu di mana sih waktu itu Di Jombaru. di Yonzipur ya? Yonzipur ya? Yonzipur 9 ya kalau nggak salah ya. Waktu Hellprint tahun berapa sih itu main waktu itu mereka? 17. 17 apa 15? 2017. 17 ya? 17 tuh. Nah, Kraken main di Hellprint dan datang setengah 5 subuh. Anak sekolah juga kalah bro. Kalah anak sekolahnya. Tapi keren sih. Anak sekolah masih tidur. Tapi keren di situ, jam setengah 5 itu udah banyak yang datang Udah jutaan orang. sampai ada yang tidur di Oh iya trotoar. ya beberapa ada yang mungkin teman-teman yang jauh gitu ya udah Salut, standby. salut. Hebat sih itu. Top. Kita datang melihat pemandangan kiri kanan ya bukannya apa ya. Orang tidur di pinggir jalan gitu ya. Demi pengen nonton Nah, band idolanya. Benar. Gila. Keren sih Salut. itu Hellprint sih. Salut. Datang setengah 5 subuh. Walaupun main waktu itu sekitar siang ya, habis zuhur ya, setengah jam 1 setengah 2 lah ya. 1,2. Jadi ya itulah pokoknya pengalaman ini sih kalau kata gue jujur, gue selama ikut band ataupun ya nonton atau nggak ngapain lah pokoknya yang berurusan sama band
itu sih gua rasa pengalaman paling unik sih sama Kraken sih Belum sumpah. makan. Iya lapar Pagi-pagi rusuh dari bis nyari Sisap sarapan. sakit perut, boker, Icat mau hanya sak aduh. Yang diajak ngobrol bukan panitia, bukan IO-nya, tukang sesapu, tukang bersih ya. Aduh, kata gua keren sih itu. Masih indah lah pokoknya lah, pengalaman indah sih tapi sama itu Kraken. perjuangan masuk ke Kraken Ah, itu benar. luar biasa Asif itu. luar biasa lah boleh tuh buat Band ceritain deh, Bor, yang di dari Bogor band kedua ya, Kraken yang masuk Hellprint ya setelah Sprayet ya waktu itu ya. Sprite tahun sebelumnya Sprayet baru Kraken ya. Iya, Nah, Sprayet itu tahun mas sebelumnya. Kraken jadi ya pokoknya Hellprint terima kasih lah kalian Iya. telah menjadi salah satu wadah untuk membina iya teman-teman ini yang pasti. Nah, pokoknya tuh tim seserudukan siapin ya. Karena kalau ada Kraken main lagi sabar. Sekarang lagi istirahat dulu. iya Dulu ya. Nah, gigsnya lagi istirahat dulu. Sekarang lagi bersih. Bersih. Sekarang lagi bersih. Aduh. Hand sanitizer. Semua kaca atau deh Kraken bikin itu. Ya bagi-bagi gua baru. Mau pesan ya bisa ya. Lagi bersih. Ya, buat dunia percewadean bisa tuh. Kraken mabur. Kraken bikin produk tuh. Edan ya tuh ya. Bersih. Tapi dipakai buat yang bener ya, jangan buat yang bawah. Jangan pakai bawah licin. Edan ya. Nanti licin kalau buat yang bawah licin. Bahaya tuh. Wangi, mantap. Enak. Aduh. Lu album udah jadi nih, ya. Kraken udah jadi. Nah, rencana nih sebetulnya si album nih mau lebih di apa progresnya nih setelah album jadi nih. jadi sebenarnya Hmm. album Circle of Life ini kita waktu itu cetak nggak terlalu banyak dan sekarang itu sebenarnya statusnya udah sold out sebenarnya udah habis Alhamdulillah ya. nah yang ini tuh quarter kedua ini rencana rencana tuh kita cuma mau buat bagi buat misalkan buat band-band lain misalkan kayak gitu. yang buat ketemu tapi kalau misalkan emang kawan-kawan pengen order juga bisa sih Di lewat Instagram DM aja, ya, DM aja, Instagram ya, Instagram. bisa Instagram. Masih dulu official ini apa? Official Kraken Bogor. Bogor ya. Nanti ada di sini di Nah, itu di bawahnya ntar pokoknya lihat aja dah. Udah kayak kuis biasa. Yoi. Nah, terus album jadi terus namanya. Kira-kira ada planning nggak nih untuk misalkan lebih kayak apa ya? Istilahnya mematenkan lah nih album lu jadi nih. Biasanya kan kalau band-band kayak mau ada launching segala macam gitu kan atau nggak apa gitu. Ada planning tuh. Masih ada rencana album party sebenarnya di tahun ini, di Ya, bulan ya. ini. Bulan ini ya. Ini bakalan keluar kapan nih? Upload kapan nih? Ya secepatnya. Pokoknya bulan Cepatnya. apa nih? April ya. April ya. Sekarang Maret ya Mas Maret Harusnya ya. April kita ada launching, bukan launching sih, album party. Syukuran lah. Syukuran lah ya. Syukuran. Kita ngajak beberapa band teman juga Ya. yang main. Tapi karena ada Ya keadaan kondisi lagi, yang Pak. kurang Baik, kondusif gitu ya, jadi ya yang kayaknya sih mau diundur. santai dulu ya. Santai dulu. Karena Berarti ada ada beberapa panggung juga yang di cancel gitu karena kondisi lagi begini gitu. Terakhir berarti kemarin sempet kegiatan yang event ini ya, event apa? DC Kemarin DC kemarin. Oh yang bareng sama Jasad. Jasad ya, turnya ya, tur Jasad ya kemarin. Keadaan gimana tuh kemarin tuh? Nah, kan keadaannya udah mulai ramai tuh kemarin tuh. Gimana ya? Sebenarnya gue sempat ngeliat updatean sih walaupun nggak sempat datang ada acara. Sebenarnya anak-anaknya antusias. Nah, gitu antusias ya. kemarin. Cuman karena khawatir kali ya. Jadi agak jadi nggak berdekatan aja gitu. Gimana ya? Kayak beda aja lah ya. Kalau kita mau mosing, corona gitu ya? Gitu nggak? Pokoknya khawatir lah. Tapi lumayan ya, rame ya kemarin gue sempat ngeliat. Rame. Ada ya. Rame. Cuman jadi kayak yang terbatas aja. Batas aja. Pergerakan mereka tuh yang tadinya Ya. biasanya kan seruluk sana, Ya, seruluk sini, liar jedar. lah. Jadi Ya. kayak yang aduh ragu-ragu di Bisa sana. ya bisa benar-benar. Tapi alhamdulillah kemarin masih bisa ke laksana ya karena itu target sih dia Jasad kemarin Bina Teknologika emang udah agenda sih ya jadi. Ini itu program. Tapi dia lanjut ya, kota lain lanjut ya. Oh enggak, stop. Bogor itu terakhir. Oh terakhir. Udah setelah itu udah mereka Sebelumnya di Sukabumi ya. Dari Sukabumi Bogor off harusnya udah masih balik. banyak lagi kota lain sebenarnya. Berarti kota lain nggak memaksakan ya berarti untuk Udah jalannya. dipaksakan ya udahlah Sayang nanti banget sih. di pending nanti di hari setelah corona ini apa kondisi ini. Ya keadaan baik ya. Sayang banget sih sebetulnya buat teman-teman diharap sabar buat gigs yang tertunda. Tapi kemarin jalan lo di Serikandi lo. Iya. Semalam ada di gigs di Serikandi. Kata gue acara band tour mana ya kemarin semalam tuh tur. Oh, tur Afrika. Afrika ya, Daltis sih kemarin tuh. Doltis. Gue ngeliat stikernya.
kalian di rumah aja kita yang nge-gigs aja kita ngebahas aja. Kalian di rumah aja kita yang nge-gigs keren. Anti corona club berarti orang. Oke. Nah, mantap tuh. Kemarin gue sempat ngobrol juga gitu kan sama teman-teman ya dari komunitas lah atau istilahnya pelaku musik, tapi dari mata teman-teman pelaku yang eventnya festival yang sedang suka bikin event gitu kan, udah sedikit membahas lah dengan keadaan sekarang ini nih. Nah sedikit aja nih gue mau bahas nih, kalau dari mata kalian nih sebagai bisa dibilang musik di industri band lah ya, atau band lah, atau keadaan tim manajemen band lah atau apapun itu lah yang bergantung dengan band, dengan adanya ini kan berarti ke off juga nih sama kayak event kayak festival, jadi kan berkaitan nih festival musik band gitu kan, itu berkaitan tuh, satu off semua off gitu kan. Nah kalau lu lihat sendiri nih dari band nih sebetulnya plus baik atau tidaknya gitu, negatif atau positifnya yang bisa diambil dari keadaan kayak gini untuk band sendiri apa sih? Kalau gue sih lebih karena terisolasi ya di rumah, jadi lebih fokus bikin lirik kayaknya. Band untuk positifnya ya, positifnya tuh. Positifnya kan kita bisa produksi lagu-lagu berikutnya. Iya, Benar. Nah berarti sebetulnya gini loh ya, kalau gue lihat dari kemarin kan band tuh sebenarnya nggak gue nggak tahu siapanya atau ya mungkin beberapa. Kadang-kadang kalau keadaan normal terlalu fokus sama manggung ya, bisa dibilang manggung nyari gigs gitu, tapi nggak terlalu memikirkan kapan ada waktu untuk karya album segala macam lah apapun itu ya. Berarti sebenarnya posisinya di situ ya, jadi kita lebih dikasih waktu bisa dibilang kasih. Lu udah buat anak band nih kata saya dari Allah nih dari Tuhan. Nah dulu masuk manggung lu gitu kan. Udah berkarya aja dulu gitu kan. Kasih istilahnya biar lu punya hasil lah gitu kan dari karya lu gitu kan. Nah, positifnya di situ ya. Sama kita lebih bersih sih. Nah, benar. Kan cerita aja. Iya. Berarti nanti beres ini langsung bikin lagu keren. Go clean. Goklin anjing. Jangan lupa tadi dapetin hand sanitizer-nya di warteg-warteg terdekat. Nah, ngomongin warteg nih, gue tadi sempat berpikiran kan, kalau lu pingin gak sih atau punya ide atau enggak, misalnya pingin gitu kayak gitu. Album nih kan normalnya biasa kalau band nih bisa dijual kayak ya tau lah store gitu kan, toko musik atau mau distro lah apapun. Gue tadi sempat berpikir kenapa nggak dijual di warteg sih? Enggak, coba deh lo pikir deh. Sekarang ke warteg nggak cuma orang tua, aduh ini dong, bener nggak? Anak muda banyak dan bisa dong dilihat dong, bener nggak? Nah ini mah tadi gue bahasan iseng aja. Lo kan dapatkan di warteg-warteg terdekat. Apalagi bulan puasa bro. Bisa dipikirkan. Bisa mikirkan. Itu kan di bulan puasa kan orang-orang tahu sendiri lah ya. Jadi itu ide mulu, ya. sedikit ide dari gua ya. Makasih idenya ya. Jualan CD band kalian di warteg-warteg terdekat. Insya Allah pas bulan puasa habis. Itu kalau negatifnya bang, menurut lu bukan negatif sih maksudnya, yang bisa dibilang sayangkan sekali ini deh, mewakili teman-teman band yang lain lah, bisa dibilang suara bersama deh yang dirasakan nih apa nih? Ya itu kayak event terbatas. Banyak event yang cancel, deal tanggal sekian nanti cancel, diundur. Ya contohnya kayak event gede deh kayak Hammer Sonic gitu kan. Hammer sampai Sonic. diundur tahun depan itu kan udah antusias nih. Sebulan lagi kita berangkat nih nonton Slipknot, akhirnya di cancel gitu. Udah beli tiket. Kalau hitungannya kalau kita yang masih band lokal sebetulnya santai sih ya, saya nggak terlalu ya cuma ya udah gagal mungkin bisa nyari next sih. Yang kasihannya sebetulnya yang emang band udah bener pro sebetulnya ya, yang ngerasain bener dampaknya gitu kan, dari mulai ya materi dan lain-lain lah full itu semua ngerasain deh, yang udah bener berurusan namanya uang gitu kan yang besar gitu. Ya kita masih sebenarnya santai lah, saya mau kayak nggak jadi pun udah lah kita masih nyantai gitu kan di rumah atau nggak yang tadi bikin karya gitu kan. Nah mereka enak gitu kan, bisa nyari duit juga nggak harus dari manggung kan sebetulnya. Jadi buat teman-teman band di rumah, kalau kata Opik tombo hati sabar, banyak-banyak dengerin lagu Opik loh. Nah sabar biar nah ntar lagi bulan Ramadan. Ya semoga sebelum puasa beres wabahnya sudah habis. Jadi itu semoga jadi apa ya, penghapus dosa lah. Nah benar-benar sih sebetulnya bisa ya, sebetulnya sebelum melewati bulan Ramadan ya dikasih ya buat semua sih intinya, nggak cuma musisi atau anak band atau yang pelaku musik segala macam, lakunya buat semua harus sering lebih inilah ya, lebih ini Kan kalau kayak gini kan jadi kita
nggak sadar nih kalau kita tuh lebih dekat sama Allah gitu. Kasih lah lebih nih. Yang jarang wudu jadi sering wudu. Benar. Wudu. Jadi oke, Pas konsep. sholat baru wudu aja udah. Jadi pembahasan kita sekarang tentang musola, tentang agama, oke? Pak Haji Bori, berat. Iya loh, bener loh. Tadi Bori katanya punya ide apa Bar? Bikin lagu Bar? Bikin lagu religi. Religi ya. Religi. Iya. Tracker religi. Iya. Coba deh, lu coba deh Isan deh. Ih, siapa tahu pencetus lu. Anjing, Pencetus lu Barga Kill jasadnya belum pernah ada lo bikin lagu metal religi lu. Keren lu. Tapi kalau metal yang one finger movement tuh hasilnya sering. Oh, sering ya? Kayak apa sih? Sering ya? Keren. Melody Maker. Tongkorak. Terus Purgatory. Oh, Purgatory ya. Purgatory ada di lagu-lagu gitu. Emang liriknya itu kan itu. Kayak gitu dia. Tapi nada mah tetep ya, saya kok nada Masa- kencang gitu ya. Iya. Tapi liriknya itu lirik yang yang mengajak kita untuk beribadah. Nah, Ngajak sholawat satu stage satu apa tuh tempat tuh hall. Oh gila. Diajak sholawat itu eventnya Purgatory itu keren. iya keren sih, keren. Di YouTube. Album kita bareng-bareng sama teman-teman dirilis lagi, terus merchandise juga. Merchandise kita ada Nah, nih. coba tuh merchandise tuh ada tuh. Bisa yang mungkin ada yang belum punya atau yang udah punya. Gue tadi jujur, gue lama di rumah ngapain coba? Nyari baju gue yang ini, yang gue punya. Gue pengen pakai kata gue. Gue ketemu lupa gue nyimpennya. Kata gue bapak gue biasaan kalau udah nyari naruh baju. Ini Nah, pertama coba. nih jelek banget lah tuh. Nah, yang pertama ini ya, Jelek banget. irisan pertama, ingat gue nih. Ini irisan pertama. Nah, pertama masih Habis ini independen ya. keluar Independen. yang Ini udah mulai sama si ini ya, sama lupa udah keluar ya. Bangor ya, belum. Ini Masih jadi- sendiri ya? Ini tuh desainnya dibikin sama di Jogja. Oh, Jogja. Di Jogja sama Mas Take namanya. Mas Take ya. Dia itu seniman di Jogja. waktu itu. Iya, Tapi iya. sekarang udah ke Solo kan, sekarang tinggalnya di Solo. Nah ini yang desain dia, dan akhirnya pertama kali dirilis itu sama Lima Ramo. Oh, 5 Ramo. Oh. Cuman dirilis tuh terbatas waktu itu, cuman dua lusin. Ternyata dalam waktu 1 minggu 2 lusin Habis, nyetak lagi. Akhirnya ada yang menawarkan diri The Plot itu. Oh, The Dia- Plot ya, The Dia Plot. pengen katanya gue Jalan yang lah, produksi jalan. deh gitu, gue Iya, yang iya, produksi lanjut ya. Akhirnya sama dia. Ya, Setelah boleh. yang ini lanjut lagi ke yang Masih ini sama Mana ya? nah lo mana lo bingung. kalau ini sih Oh, sendiri. Kalau ini sih gue nyetak sendiri. Tapi itu stok masih ada baju. Ini juga sama ya. Merchandise masih ada. Merchandise masih ada. Ada. Oh bisa ke Langsung aja ke ini apa, Instagram ke ya. Depot ya. Oh Depot bisa Katanya di Instagramnya Instagram Depot bisa. Boleh Atau kok. bangor.co juga bisa. Bangor.co. Nanti langsung ketemu sama Kang Adeo. Ade, bener Kang Ade Ownernya. ya. Ownernya tuh Kang Ade betul. Nah ya maksudnya kalau album sendiri nih ngebahas tentang album deh. Nih. Nah, Lirik-lirik. oh tuh bentuknya ya. Jadi di dalam album ini tuh ada Tuh, coba penjelasan dikit ya tentang album ada itu nih. liriknya. Tuh. Di samping 9 lagu yang ada di album Kraken ini, di dalamnya itu ada lirik yang bisa kalian baca. Di situ liriknya itu lebih ke apa, Bang? Tuh, Sosial sih. judulnya Jadi kambing hitam, kambing guling, proses sate kambing. Jadi proses pembuatan liriknya itu berjalan sama proses pembuatan albumnya. Jadi yang kita rasain selama proses album dituangin ke lirik. Berarti kalau gitu yang lo udah siapin musiknya dulu ya sambil kemarin ya. Musik beres, berarti sambil jalan itu baru ya. vokal terakhir. Bisa dilihat tuh kalau kayak lirik-liriknya itu lirik-lirik sosial banget tuh. Kalau kalian mau lihat muka-muka preman pasarannya, Anjing. ya. Pasarannya serius amat bang, bang. Udah kayak Contohnya Saya apa ya. yang karma ya? Karma Karma lo jelasin deh. untuk yang ngaji gue baca Al-Quran ini. Ambil semua luka, ambil aja bor. Luka yang pernah tercipta, Coba, ciptain aja kalau- bor. Tes dia. tes. Iya tiga Kita tes, mana Tio, mana. kita tes. Kita tes mana. Gua ngerti gue bahasa lu ber. Hmm? Bahasa lu ini banget bor. Apa pencipta lagu banget bor. Asik. Anang kalah malu nu. Kalah. Aku sih yes. Iya, anang kalah malu. Ya pokoknya tentang kehidupan inilah ya. Pembalasan lah karena pembalasan hidup lah ya. Ya. Tapi tetap lagu andalan gue dari dulu Lawan sih. Lawan. Lawan. Nah, kalau lawan itu penuh apa ya? Tapi single Ajakan pertama ya, buat lawan jatuhnya single pertama ya. Iya. Lawan itu lagu yang dibikin untuk Hellprint. Kompilasi ya.
Kompilasi kan masuk kompilasi. Bukan kompilasi, syarat. Masuk kompilasi juga kan? Ada kompilasinya Karena kan? kita lagu cuma yang itu doang. Iya, waktu itu awalnya masih jadi ya. Syarat buat panggung Deltrin tuh harus punya karya sendiri. Nah, kita bikin tuh lagu-lawan. Lawan tuh. Dan Lagu- terbukti. Lagu-lawan itu dibikinnya seminggu. Minggu. Seminggu sebelum Deltrin. Oh, cepet ya. Jadi kita bikinnya buru-buru aja. Udah kita bulet dadakan. Oh, kalau untuk klip belum sempat digarap ya? Klip belum ya. Ada rencana tapi untuk klip. Rencana Bikin lah. Garap ah? Rencana ada. Iyalah, mumpung kosong nih waktu nih kan, bisa ada waktu lah. Betul. Bikin di ini aja studio, kamar ya kan, manfaatin yang ada. Nah, punya tuh Circle of Life. Ya, bisa baca lirik di situ kalau misalnya beli albumnya. Gurita air tawar anjing. Air tawar. Air tawar. Gurita air Emang tawar. ada ya? Ada. Iya, laut maksudnya laut. Laut. Iya, air tawar kan laut. Asin ya? Oh ya asin. Asin, Pak. anjir. Air tawar mah sungai ya. Air tawar mas sotong ada. Iya sih. Cumi luar. Aduh. Bagus. Nah, gue mau sedikit ngasih ini nih, sedikit apa ya? Tanya cepet deh. Oke. Nah, sebelum biar ini nih, biar teman-teman Kraken juga rada apa ya, saya bilang teruji nih. Bener nggak nih mereka nih band gitu kan? Mereka satu kesatuan yang menjadi satu dan menjadi kesatuan lagi. Kupin tahu nih, pokoknya gua kasih pertanyaan. Kalau yang mau jujur, kalau nggak mau yang nggak jujur, tunjuk aja siapa ya. Pokoknya gua kasih pertanyaan. Di Kraken siapa yang paling ngerasa ganteng? Emang Moredong itu Wari udah balik lifestyle lah pokoknya lah. Dari ujung rambut sampai bawah kaki sampai jempol. Ngejual Kraken tuh gampang. Jual aja vokalisnya selesai. Gua ngeliat Kraken kayak ngeliat siapa coba? Kalau Bori yang nyanyi. Bro Lesnar. Anjir. Gua ngeliat Pasha. Malah ada yang bilang kayak Ariel cuy. Ariel aja Ariel. Ya lama-lama ntar dia sampai jadi boy band ya. Iya. Nah, terus yang ngerasa paling musuh kalau latihan atau manggung. Nah, tuh Pak tonjok. Siapa aja? Apa ini deh, ini deh. Musuhnya dalam hal apa tuh? Waktu. Jadi kalau tapi bagus sebenarnya. Nah, iya. Bor itu orang yang ngajarin sama seluruh personal Kraken itu untuk disiplin. On time segala macam. Karena disiplin itu adalah kunci sukses. Nah, betul. Asli sih gua kalau masalah disiplin kan paling kesel gua. Betul. Dari dulu anjing. Coba banyak kayak misalkan band belum jadi apa-apa udah ngaret ya, sini ngaret situ. benar. Tapi ya sih, Bor itu gua ngajarin. selama ngerasain jalan sama Kraken sih asik sih Wac ya. Masa bukan Lu asik. juga sama lu pernah ngaret anjing. Maksudnya Ngaret mulu. bagus sih gua datang udah kumpul semua gitu kan. Nah, Bagus ya. ke rumah belakangan aja. Ngurusin pusing. Kalau gua lebih ke kayak misalkan anak-anak latihan harus hari ini. Tapi benar nggak sih lu misalkan kayak gitu kan bisa dibilang treatment ya. Kalau ini misalkan lu kayak latihan lah contoh. Misalkan latihan jam 10 nih, tapi lu bilang latihan jam 11 misalkan. Enggak, latihan jam 8 atau jam 9. Tapi pada jam 10 latihan pernah lu sering. Enggak. Oh, misalnya jam 10 gitu ya. Jam 10 sih suka gitu sih. datang semua. Kalau gua gitu sih. Tadi jam 10 bilang jam 8 udah biar ngumpul dulu aja. Ya, Gak bisa tuh goblok, gak bisa tuh kayak Beda gitu. jadi disiplin. Iya sih emang ya. Tuh, jadi Kinoy sih yang suka gue marahin. Noy, lu gimana sih Noy? Enggak ada. Aduh, Kinoy lu raja ngaret. Aduh, Noy. Gimana sih? Lu atuh Noy rapi-rapi. Enggak, Kinoy rapi-rapi lama ngapain? Nyisir kagak lu. Aduh, apa yang didandani Noy? Ya Allah sih gitu. Di Kraken siapa yang ngerasa paling bisa menghandle atau bisa dibilang dari mungkin tanpa manajer misalkan ya di personil yang bisa lu bisa nih gue bisa atau enggak gue bisa deh kalaupun emang ada tanpa manajemen atau ini gue bisa di ngurus Kraken semuanya. Ilman lah. Enggak, sebenarnya sih gini ya. Sebenarnya gini. Gue sih kayak PR. Kraken tuh lebih ke kita tuh punya peran masing-masing. Jadi gue tuh ngajarin ke mereka ini, lo punya tugas masing-masing, lo harus bisa beresin ini sendiri. Ya. Jadi sebelum kita punya manajer yang benar-benar bisa menghandle semuanya, lo udah tahu dulu, Ya, ternyata job desk gue tuh ini, gue ya. tahu caranya gitu. Jangan biar nggak dibohongin sama manajer. Bener. Apalagi sama label ya. Betul. Ya sih Tapi emang kan sih. metal mah udah sendiri aja. Nah, ya sih independen ya seadanya lah ya. Jadi tuh buat teman-teman band yang punya manajer atau enggak udah mandiri aja.
kadang-kadang ya hampir kebanyakan teman-teman gue juga yang gue kenal gitu ya, entah metal atau siapapun itu ya, kebanyakan personal juga. Gue kadang-kadang suka nanya, manajer lu siapa, ini drummer, ini manajer lu siapa, ini gitaris, kata gue personil juga kan. Udah gue juga ya nggak apa-apa lah gitu kan, bareng-bareng sih, bareng-bareng sih, bareng-bareng ya, saling melengkapi. Misalkan ada yang nggak bisa ngehandle nah benar-benar yang lain, ya, jadi harus saling ngerti juga ya. Kayak misalnya gue nggak bisa ngelakuin ini, ternyata Bori bisa, Nah, tolong iya, dibantu sama iya. Bori. Iya, atau iya. misalkan Bori nggak bisa sama Fahmi, Iya sih, atau sama harus Kinoy saling, sama ya. Ari gitu. Ya. Cuman kalau ditanya yang lebih sering gimana sih? Ya lah, harus emang ada satu orang sih yang bisa ini untuk ya seenggaknya untuk berurusan sama dunia luar lah gitu, si Ben ini kan. Dia jago ngomong deh. Perlombaan duniawi ya. Perlombaan duniawi. Nah, Jago speak deh, jago nyekil. Nyekil terus. bagian siapa nih? Ada vokalis siapa? nyekil. Aduh, Ilman. Jadi, oh ya sebelum nutupnya, sebelum akhir nih. Satu dua kata patah deh dari tiap-tiap personel nih, dari Kraken nih, untuk ya semua, untuk teman-teman musik, band atau enggak yang suka nonton. Ya. Sok, ucapin deh yang Jangan ragu sih kalau mau bikin suatu karya gitu, Nah, jangan ragu, jangan Hantem takut, terus, jangan ya. takut disalahin orang, nah, hajar aja udah, nah, hajar terus jalanan. jalan terus. Ajar apa? Aspal ya? Asik, ajar terus. Aman, dari Kalau Ilman. gua sih ya itu, kita bermusik nggak akan sempurna tanpa karya. Nah, jadi benar. berkarya terus, jangan Karya terus, hasilin yang lo bisa lah pokoknya ya, sebanyak Berkarya mungkin. terus. Nah, buat yang dari bontot nih, paling bontot. Paling bontot ya, paham ya? Iya, Paling bontot ya. paling Iya, bontot. iya. Jadi ntar kalau ada regenerasi Kraken, dia masih ada nih. Iya, Lu iya, udah iya, tua nih, iya, udah iya, nggak. iya, Iya, iya. pahami yang Iya. ini. Nah, tuh Mi, dari lu Mi, coba deh. Paling ya ngeband terus, latihan terus udah. Nah, dan Pahmi mah, udahlah, Pahmi mah paling inilah, bersinergi lah pokoknya. Aduh, bener. Paling ikut aja. Nah, paling ikut, tapi paling bahaya men, asli. Pahmi mah paling bahaya deh Kraken udah. Gua kalau ngeliat Kraken tuh udah kayak ngeliat apa coba? Ngeliat Band of 40-nya metal. Men. Asli loh, udah kayak ngeliat Band of 40-nya metal. Semuanya ngisi semua, bisa semua. Dulu metal yang belum, yang khususnya Bogor gitu ya, yang benar gue lihat, yang gue lirik, yang gue senang ya, bisa dibilang dari hati gue paling senang ya, ya selain Kraken gitu kan. Kedua, pertama Drag Me to Hell, diisi atau segala macam, nggak jauh kayak Drag Me to Hell, ngisi semua dari mulai per personil gitu kan, saya entah skill atau apa itu ngisi ya. Jadi gue lihat kayak Drag Me to Hell sih Kraken tuh, ya bisa dibilang ya mungkin Drag Me to Hell udah kurang lah, udah nggak ada gitu kan, sekarang udah jalan, mungkin ada Kraken sekarang, jadi itu. Ya nih ngeband lagi nih. Oh, Aduh, gua Asli susah banget. DMTH lagi nih. DMTH nih jalannya susah banget. Ada sombong. Anjing. Drummernya jadi boy band sih. Ya apa ya? Itulah ya Pak, dari teman-teman tadi yang pasti jalan terus, sukses terus nih buat mereka juga pastinya. Semoga nanti konsep launchingnya bisa jalan setelah semua aman, bisa hadir. Jadi jangan lupa tunggu update-annya di official Kraken Bogor untuk informasi launching nanti yang bakal segera dilakuin sama teman-teman Kraken ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian bicarain di episode ketiga bareng teman-teman dari Kraken. Semoga bisa ketemu lagi di episode selanjutnya sama teman-teman band yang lain atau teman-teman komunitas yang lain. Jangan lupa terus di like, comment, share, dan di Subscribe. Thank you. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat terus. Keep rock. Keep rocking. Dadah.